Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan supaya kita bisa berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai presentasi kita yang bertopik konsep dan argensi kewarganegaraan. Dan saya sendiri Anggi Diva Putri dan anggota kelompok saya yang bernama slide-nya ada Aidil Aksar, Friti Ultari, Fatima Roza, Siti Nur Atira, dan Zahra Nail Alifa. Kepada pembaca pertama disilahkan. Baik, saya akan membacakan materi dari kelompok saya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu civis. Istilah civis sendiri berarti kewarganegaraan. Secara historis, kata civis menurut Komalina dan Saifullah 2008 59 merupakan terjemah dari bahasa Yunani yakni civicius yang berarti penduduk sipil, citizen, yang melaksanakan kegiatan demokrasi langsung dalam polis negara kota atau city state. Masih secara historis, Komalina dan Saifullah 2008 menyebut timbulnya pendidikan. Satu, alasan perlunya kewarganegaraan di perguruan tinggi. Lanjut. Satu, alasan perlunya kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan watak kebangsaan, kesadaran bernegara, serta memiliki cara berpikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai keindonesiaan. Mata kuliah kewarganegaraan Civic Education pada masa sekarang haruslah betul-betul dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan mahasiswa dan khususnya bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, good governance, negara hukum dan masyarakat madani di Indonesia sebagai mana yang diidealkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap pemecahan masalah, bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri. Terbentuk mahasiswa selaku warga negara yang memiliki wawasan dan keilmuan, sikap dan perilaku yang berparadigma Pancasila, nasionalisme Indonesia yang tepat, beridentitas nasional, memberikan kontribusi bagi membangun bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa Indonesia. Pemahaman akan sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang konstitusional akan mampu memberikan arti penting bagi mahasiswa dan setiap warga negara dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang konstitusional.
Mata kuliah ini juga diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mengerti dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor penunaikan hak dan kewajiban tiap individu sebagai warga negara Indonesia, juga masyarakat madani sivil sejati yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat kaitnya dengan pengembangan kemampuan intelektual dan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan model pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang erat kaitan dengan hak kewajibannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada pembaca selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Membentuk pola sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjadi warga negara memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara atau NKRI. 2. Membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti disorientasi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah berbangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda pada tahun 1928. Para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Kepada yang selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata menjajah sebelum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu,
periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Landasan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial. Perubahan pembaharuan dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologis ini pula. Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang dipatut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Politis. Pendidikan Pancasila salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu weltanzung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Tari kami persilahkan. Pembacaan materi selanjutnya. Yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Dengan sejarah perjuangan Pancasila dari awal dibentuknya, seperti disebutkan di atas, Pancasila membuktikan diri sebagai cara pandang dan metode ampuh bagi seluruh bangsa Indonesia untuk membendung tren negatif perusak asas berkehidupan bangsa. Tantangan yang dulu dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, jenis dan bentuknya sekarang dipastikan akan semakin kompleks dikarenakan efek globalisasi. Globalisasi menurut Ahmad M. 2006 adalah perkembangan di segala jenis kehidupan di mana batasan-batasan antara negara menjadi pudar dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sebagai contoh, beragam banyaknya agama di Indonesia yang terkadang menjadi alasan pemicu konflik horizontal antar umat beragama, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan. Contoh, pasar tradisional menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama paham komunisme, liberalisme, teorisme, chauvinisme, dan sebagainya. Peran Pancasila yang pertama pada dasarnya adalah Pancasila digunakan sebagai penyaring informasi yang beragam, bahwa kita memiliki budaya dan pedoman yang harus tetap dijaga sebagai sebuah identitas bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Jika sebuah warga negara tertutup, pastinya warga negara tersebut akan tertinggal jauh oleh perkembangan informasi yang begitu cepat. Batasan pandangan yang sesuai menurut Pancasila seharusnya menjadi garis bawah, bahwa kita seharusnya boleh mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi ada beberapa batasan-batasan nilai yang harus dijunjung, yaitu nilai-nilai yang harus dijunjung, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Akan tetapi, fungsi-fungsi tersebut sekarang ini sudah mulai dilupakan oleh kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi pada lingkungan dan situasi kehidupan bangsa Indonesia di semua level wilayah. Prof. Dr. B.J. Habibie menuturkan bahwa lenyapnya Pancasila dari kehidupan terkait beberapa hal. Saya kembalikan ke Madam Moderator. Ya, baik. Selanjutnya saya sendiri yang akan membaca materi.
Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari di depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, dan disiplin, bekerja keras, profesional, tanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan nilai sikap kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta didik di Indonesia, yang diantaranya dilakukan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu alamiah dasar, yang disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Slide selanjutnya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua yaitu berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu rasional, dinamis, dan rasa sadar akan dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat yaitu bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Dan yang terakhir yaitu aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Aidil. Kepada Aidil dipersilahkan. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan. 1. Praktik kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan. Perilaku, berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampak, terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusi, mempererat hubungan persatuan dan kesatuan yang pantas seni dari bermacam-macam suku, bangsa, dan di kampung. 2. Praktik kewarganegaraan, toleransi. Perilaku, tidak memilih-milih dalam berteman. Dampak, memiliki banyak teman. Solusi, mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. 3. Praktik kewarganegaraan, gotong royong. Perilaku, kerja bakti di kampung-kampung untuk menghasilkan lingkungan. Dampak, kampung menjadi bersih dan terawat. Solusi, kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon dimaaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai kan? Tadi maaf ya tersulut emosi kepada teman-teman semua, mohon dimaaf.
kan. Mohon maaf ya sebesar-besarnya karena marah-marah tadi.